Penyembelihan daging kurban telah dilakukan Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota Kupang. Sejak 8 tahun lalu, Majelis Taklim yang beranggotakan 30 orang ibu ini mampu mempersembahkan hewan kurban berupa 7 ekor sapi yang siap didistribusikan bagi mereka yang berhak menerima. Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota Kupang bersyukur tahun ini bisa kembali melakukan pemotongan hewan kurban. Karena dengan berkurban mampu mempertajam rasa peka dan peduli terhadap keadaan orang lain. Tahun 2022 ini kita mengumpulkan hewan kurban sebanyak 8 ekor. Itu yang kemudian nanti disembelih bersama-sama, kemudian pembagiannya itu disalurkan kemana-mana saja. Kebetulan ini karena yang menyumbang juga banyak, bukan hanya dari daerah Kupang, tapi ada keluarga, sanak kerabat yang dari jauh seperti dari Jakarta. Alhamdulillah ya mereka sudah meniatkan untuk menyalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Harapan dari kita sama ya seperti tahun-tahun yang sudah kita laksanakan bersama, artinya peduli untuk saling berbagi, lebih diutamakan kepada yang membutuhkan. Jadi kita tidak hanya sekadar untuk intern Majelis Taklim Nurul Huda, tapi kita membagikannya juga termasuk kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Salah satu tujuan utama dan yang terpenting dalam kurban adalah bukti berlega hati atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelapangan rizki dengan berbagi melalui hewan kurban. Maka kita telah menunjukkan rasa syukur karena diberi kelebihan dibandingkan orang lain. Hari Raya Idul Adha atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Kurban bukan sekedar berbagi dengan saudara di sekitar kita, tapi kurban mampu menguatkan tali silaturahmi seperti yang kami jumpai di Masjid Al-Mutakin Wali Kota Kupang dan pesantren Dahrul Aulia. Masjid yang berdiri sejajar dengan sebuah gereja HKBP Kupang adalah pemandangan yang cukup menghipnotis rasa. Di tempat ini juga dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sejak pukul 9 pagi. Al-Mutakin mengumpulkan hewan kurban sebanyak 11 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang turut menyumbang masing-masing 1 ekor sapi. Yang di korban ada 9 ekor sapi, 10 ekor kambing, tapi 2 dari pemerintah, dari gubernur, dari Pak Gubernur 1, dari Pak Wali Kota 1. Kemudian 1 lagi dari Wijaya, Persatuan Sulawesi. Wijaya usaha apa? Kumpulan Wijaya. Ya, tapi kambing belum, kambing 10 ekor. Kami 10 ekor. Ya, jadi anggota yang jemaah yang sudah mau didistribusikan itu sekitar 400 kantong. Alhamdulillah sama tahun kemarin juga gitu juga. Sama. Ya, sama tahun gitu, walaupun masih anak-anak mungkin ada biaya sekolah anak-anak, alhamdulillah ada animo masyarakat jemaah muslim, alhamdulillah untuk Al-Mutakin masih baik, bisa melancarkan. Masjid Al-Mutakin menyiapkan 400 paket daging kurban yang akan disalurkan selepas ba'da asar ke setiap penerima. Kegiatan pemotongan serta pembagian daging kurban didukung para remaja masjid dan jamaah Al-Mutakin Kota Kupang. Sedangkan pesantren Dahrul Aulia yang beralamat di Kelurahan Alak Kota Kupang melakukan pemotongan hewan bersama sekaligus mengontrol penyaluran daging kurban tepat pada orang yang berhak menerima. Kami sangat bersyukur karena pada tahun ini juga dipercaya sebagai tuan rumah pembelian hewan kurban dan penyaluran hewan kurban yang dimana terjadi kerjasama antara peternak Nusantara dan juga pondok kami Dahrul Aulia Kota Kupang untuk bisa berbagi manfaat untuk sesama kita, terkhususnya di kota dan kabupaten Kupang. Adapun donatur yang ikut partisipasi dalam agenda ini tentunya tidak terlepas daripada donatur di tahun-tahun sebelumnya yang memang sampai detik ini walaupun jumlahnya belum sebanyak seperti tahun kemarin, namun kami yakin bahwa akan terus ada penambahan dari jumlah hewan kurban karena berangkat dari pengalaman tahun kemarin itu di hari pertama penyembelihan masih berjumlah 150 ekor
Tapi ketika saat penyembelihan masuk para donatur berpartisipasi dalam patungan kurban 7 orang 1 ekor sapi. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tak lepas dari pantauan petugas medis dan paramedis berkolaborasi dengan PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, dibantu para mahasiswa Koas Kedokteran Undana dari Dinas Pertanian Kota Kupang dan Dinas Peternakan Provinsi. Pemeriksaan hewan kurban dimulai dari pemeriksaan antemortem, yaitu pemeriksaan hewan sebelum dipotong. Antemortem meliputi pemeriksaan fisik, suhu tubuh hewan, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem mencakup pemeriksaan setelah pemotongan hewan, yakni pemeriksaan organ dalam, meliputi hati, jantung, paru-paru, dan kepala. Selalu dilakukan setiap Raya Idul Kurban. Kita mulai dengan pemeriksaan antemortem sebelum memeriksa kesehatan fisik dari ternak yang akan disembelih. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan antemortem setelah penyembelihan hewan untuk memastikan hewan yang dikonsumsi tersebut aman dan bebas dari penyakit menular. Berkurban akan membentuk pribadi yang jauh lebih peduli dan peka pada orang di sekitar kita. Dengan berbagi, mampu mengasah rasa serta menguatkan tali persaudaraan yang semakin kuat. Tim Liputan TVRI Nusa Tenggara Timur melaporkan.